Halo sahabat, balik lagi sama gua Mada di channel gua ngobrol bareng sahabat. Di sini gua pengen tahu cerita tentang teman gue ini yang dimana katanya berkelebihan khusus di dunia mistis gitu sih. Yaudah coba lu kenalin dulu lah. Perkenalkan, nama gua Aldina Satria Bintang, domisili Kalongan. Nah, gua dengar katanya lu bisa ngelihat ya? Iya, itu kan keturunan dari kecil bang, udah dari 3 tahun udah bisa melihat dari Simbah juga. Oh, keturunan kok. Iya. Apa lu nggak takut sama ngeliat kayak gitu? Ya awalnya sih takut, cuma kan karena udah kebiasaan sering lihat, ya udah. Kayaknya biasa juga. Terus lo ada ritual-ritual kayak gitu gak sih? Kan biasa anak-anak India gua ada, mungkin kali ya ada ritual atau gimana gitu. Kalau ritual sih kadang itu sih bawaan sendiri, kayak rasa penasaran gitu, pingin wujudin hal-hal yang lain yang beda, kayak punya keinginan pingin golek sesuatu barang atau pusaka kayak gitu loh. Serem juga berarti ya? Iya gitu. Nah, terus kalau misalkan ada teman kita nih yang ibaratnya pengen tahu ngeliat, lu bisa ngebuka mata batin gitu gak sih? Gue sebenarnya bisa, cuma gue takut kagak bisa nutupnya lagi. Oh, jadi belum bisa buat nutupnya lagi tuh Iya, nggak bisa. nggak bisa. Terus harian lu sekarang posisi bulan Ramadan gini, kata lu masih ada nggak kayak gitu? Yang namanya setan itu masih ada bang, Masih ada? masih ada. Gak bakal itu berarti belum puasa tuh di rantai gitu enggak ya? Ya di rantai, cuma kan yang paling gede doang, yang kecil-kecil tetap ganggu. Alah. Yang kecil maksudnya apaan tuh? Ya kayak pocong, kuntilanak, Oh. sejenis itu lah. Terus apa kadang lu nggak ditakuti, maksudnya dalam artian lu di kamar mandi kayak atau pulang gitu? Gue beneran sama satu setan yang gue takutin, yaitu pocong. Yang lainnya sih enggak. Takut beneran gue sama Kenapa kau bisa sama pocong lu takut banget? Padahal yang lain enggak. pocong. Itu tindik kayak gimana ya, udah buntel, kayak guling, mukanya jelek, bau, sukanya ngeludah. Nah tuh, lu dengerin dah tuh. Dan Ini itu gak ada obatnya lagi. dia sendiri nih yang ngomong. Kalau soal gue sih, gue nggak tahu ya. Lihat setan-setan kayak gitu. Ya namanya temen yang berlebihan khusus kayak dia ini ya, dia doang yang bisa ngeliat, kayak yang lainnya emang enggak. Alhamdulillahnya aja sih. Kalau sampai ngeliat juga, ya gimana ya? Kontak person tuh kalau mau melet orang. Nah ini dia juga bisa kayak buat melet. Lu bisa, nanti gue kasih deh di bawah deskripsinya deh IG-nya dia apa, ntar tinggal lu DM aja. Lewat asisten gue ya, Nah tuh lagi. Hakim Hanafi Instagramnya. Nah terus kata lu kalau udah ngobrol kayak gini nih, malam-malam kayak gini nih, ini kan posisinya lagi malam ya sahabat, kata lu sering nggak nongol kayak gitu? Kalau nongol sih banyak bang, cuma kan kalau mau niatan dipanggil juga bisa, cuma kan harus ada sajennya, harus pakai ritual juga. Nah temen gue dulu pas di KKN ada nih ya ceritanya, dia itu di salah satu tempat Pekalongan gitulah, pas KKN dia kesurupan. Itu kakaknya di mana? Di daerah Petung sih. Itu kenapa ya dia? Kok bisa kayak gitu sih? Apa padahal orangnya tuh sebenarnya lucu, humor, nggak petakilan lah intinya lah, tapi kok bisa gitu? Ya mungkin kan di situ kan harus jaga attitude, sopan santun, perilaku. Terus ya jangan sembrono kayak kencing sembarangan, mudah. Ya gitu dah, kayak perilakunya sendiri. Dia kan juga punya tempat tinggal bang, yang nggak harus kita usik. Nah pengalaman apa yang bener-bener ibaratnya lu tuh sampai bener, gue takut banget nih sama ini, dan gue bener-bener nggak mau lagi nih, tapi mesti dia tuh selalu ada gitu? Nggak ada yang gue takutin sih selain Allah, sama itu poci doang. Paling parah poci ya? Paling parah. Selain itu sih masa bodoh. Nah terus yang kayak uwo itu yang katanya gede itu kan, itu tuh sebenarnya kayak gimana sih sebenarnya? Ya tuh mukanya doang sih yang serem, cuma kan ya udah, tinggal yang di dalam diri kita aja, besar kalah tua apa enggak, yang jagain tua apa enggak. Yang siluman-siluman itu maksudnya gimana no?
Siluman yang gimana sifatnya? Siluman yang ada yang manusia kayak Itu jin, centaur gitu ya, mungkin badan kuda, kepalanya manusia. Oh itu biasanya jin itu, bukan setan. Hah? Kayak menyerupai, itu kan jin yang menyerupai manusia. Jadi berubah wujudnya jadi manusia. Katanya orang itu pas dulu dia berubah jadi siluman itu, ya gue juga nggak tahu ya, ini banyak cerita sih dari orang. Ketika meninggal dia tuh kayak bersekutu dengan, ya contoh kera putih atau itu, ntar dia berubah akan jadi seperti itu. Iya nggak sih? Iya itu pengikutnya biasanya. Soalnya kan kayak perjanjiannya itu belum selesai. Kayak contoh nih, gua nyupang pesugihan Nyeloro Kidul. Kalau gua belum kembaliin dana yang gua ambil, ya gua kerja di sana sampai kiamat. Set. Berarti parah banget dong ya. Itu berarti apa tuh terikatnya tuh parah ya sama dunia itu ya. Ya ada sih yang barter kayak tumbal anak, warga, orang tua kan banyak gitu juga. Tapi kan banyaknya kan kalau nggak mau keluarga kan risiko ditanggung sendiri. Kalau misalnya itu bisa diturun temurun ya? Bisa. Tapi kan itu kok kayaknya 7 keturunan nggak habis bang. Set. Tapi salah satu keluarganya kayak anak kita ya cacat. Satu itu salah satu cacat. Mending nggak usah sama sekali Iya, ya. mending nggak usah. Janganlah. Tuh. Kalau belum nyoba mending jangan. Nah, misalkan ada orang nih, ada teman satu, dia tuh kepo sama kayak gitu. Kalau misalkan dia ibaratnya dibuka nih ya, dibuka mata batin, dia itu bakal kuat apa? Katanya dia bisa sampai meninggal lah, apa jadi stres atau gimana? Kalau meninggalnya sih enggak, paling stres. Kan soalnya kan secara mental kan dia belum siap. Cuma kayak rasa tertantang doang. Tertantangnya maksudnya gimana tertantangnya? Ya kayak pingin ngelihat tapi cuma di mulut, di batin enggak. Paham enggak? Oh iya. Iya. Kalau misalkan nih, misalkan gue ibaratnya dibuka nih, gue pengen lihat nih ya kan. Terus yang gue ibaratnya takut, contoh gue dari luar, dari pergi gitu, pas sampai rumah tuh di kamar tuh ada nggak sih? Ada. Yang namanya di setan itu di sudut-sudut rumah pasti ada bang. Oh. Rumah apa aja pasti ada. Nggak usah rumah dah. Tempat ibadah pun masih ada yang jaga. Nah, supaya kita ibaratnya nggak takut sama hal seperti itu nih, Ya sholat 5 waktu, tawakal. gak usah berpikiran yang negatif tentang itu aja ya. Jangan coli di WC aja jadi tuyul. Nah tuh, ini omongan baru lagi nih dari teman gue nih. Apa? Kalau lu coli di WC, mani lu bisa jadi tuyul. Tuh guys, lu kalau misalkan coli nih ya, lu yang cowok-cowok nih ya, yang suka coli, terus dibuangnya di WC, fix jadi anak tuyul. Gue saranin ini lu nyoli jangan sering-sering dah, apalagi di WC. Mending langsung ngewe aja. Nah, ini kalau ibaratnya nih ya, gue main nih ke tempat yang dimana kita nggak tahu nih. Katanya orang kalau misalnya kita kencing sembarangan gitu tuh, itunya bakal ngikutin kita atau harus ngeludah dulu atau gimana sih? Ya harus ngucapin salam kayak permisi bang, kencing apa gitu udah. Sopan santun aja. Kayak lu numpang berak, numpang kencing di rumah orang kan harus sepatan dengan seizin. Nggak langsung lu buka resetting, lu kencingin kan nggak gitu juga. Apalagi di pohon pisang masih banyak. Parah juga berarti ya, nggak sembarangan aja ya. Enggak. Terus apa ya, kalau misalkan nih ya, ada orang yang tiba-tiba dia ngikut hal seperti itu tapi dianya nggak kuat, gimana tuh? Ya satu, dirugi aja kalau udah nggak kuat, minta ditutup. Tapi dia turunan dari orang tuanya, maksudnya orang tuanya itu udah misalkan syirik gitulah ya, Iya. ikut kayak soal kayak gituan, sampai di mana orang tuanya nih udah nggak sanggup lagi untuk ngikut kayak gitu, terus mau nggak mau anaknya nih turun temurun. Ya nggak mau nggak mau ya harus nurunin, soalnya itu udah garis keturunan. Wah, bakal terancam Sampai derita dong ya. akhir. Parah banget guys. Sahabat, kalau lu udah ngikutin soal kayak gituan mending jangan deh. Mending jangan coba-coba dah, daripada lu kena sialnya, kena batunya. Soalnya resikonya gede ya, Iya. pakai tumbal segala. Nah, cerita lu yang kemarin-kemarin kayaknya gue pernah dengar cerita lu yang tentang batu delima itu, kalau salah. Oh, merah delima itu. Merah delima itu gimana sih? Sebenarnya merah delima itu ada bahannya, itu juga bahan bang. Kayak
12 jam itu lu nyebut berapa pun harganya, kalau ada yang mau beli pasti dibeli, soalnya itu buat Penglaris buat dagangan gitu. nggak dagang, usaha, terus kewibawaan ya semuanya. Nah itu tumbal-tumbalnya itu maksudnya gimana kalau yang tumbal-tumbal gitu tuh? Ya tumbanya paling nggak salah satu keluarga. Loh, kalau pakai hewan gitu nggak bisa ya? Cuman nggak bisa, hewan bisa, cuma kan kayak penarikan benda pusaka kayak mas batangan, terus candu. Candu. Maksudnya apa? Itu loh kayak apa? Keris, terus apa? Lari bangku. Kalung-kalung gitu, Bu. Ya seperti gituan lah, kayak pegang-pegangan zaman dahulu. Nah dulu temen gue nih pernah nih ceritanya nih ya, tapi kita nggak tahu sih ya. Dulu ada temen gue yang tinggal di Jakarta, dia itu pakai jimat yang dimana dia kebal gitu. Salah satunya itu dia begonya pas masuk ke masjid Nggak dilepas. jimatnya nggak dilepas, akhirnya kebakar jimatnya. Itu beneran apa enggak, apa gimana sih maksudnya? Ya namanya juga masjid bang, rumah Allah. Lu mau sholat tapi lu pamer. Dia katanya sih lupa gitu karena sering Ya bertawuran soalnya itu sih. pantangannya. Oh, pantas ya kayak gitu ya. Terus gue juga pernah ngalamin ya pas di Jakarta ya. Itu di jam 3, kalau nggak salah jam 3 pagi. Pas lagi enak-enak kamar nonton TV di rumah tuh ada yang ngetok TV. Ada yang ngetok pintu. Pas gue buka nggak ada, no. Gue dulu sering juga kayak gitu bang, kayak dulu Disengin. dikerjain juga kayak gitu. Makanya dulu parah lagi pas warga gua kena santet gitu kan. Warga lu kena santet. Dulu kena. Santet apaan? Itu lama setengah jabatan. Oh. Orang tua lah. Skip, nggak usah diceritain dah. Iya kalau itu udah ceritanya udah beda lagi ya, kemana-mana ya udah ya. Terus Ya diteror dari mulai pintu gerbang, pintu kamar, ada orang mandi, orang nimba. Tapi gua coba berani gini, nggak ada apa-apa. padahal itu rumahnya ibaratnya nggak kuno-kuno zaman dulu itu kan. Enggak. Rumah-rumah sekarang aja paling ya. Rumah zaman sekarang. Teman memang posisinya banyak ya. Iya. Gila. Intinya kalau lu berani ya hadepin, kalau lu nggak berani ya mending nggak usah. Ya gue sih skip aja soal begitu sih daripada kenapa-napa sama kita ya kan. Mendingan gak usah lah. Terus lebih bagusnya lagi nih ya, kalau orang-orang yang udah bisa lihat kayak gitu kan katanya dianggapnya gila tuh. Karena posisi kayak gue kan normal, nggak bisa ngeliat apa-apa ya. Itu bang bener apa gimana sih? Ya begitu bang, kadang kan yang suka ngayaknya kan kayak ngeledekin tuh orang kayak nggak normal, bicara sendiri, Iya. lalu main-main sendiri kan, padahal enggak, ada temennya. Cuman kalau dia yang Nah, bisa iya. ngelihat kan kayak apa sih, gila tuh orang. Kayak diajak main sendiri gitu ya? dia. Soalnya kan dunianya beda, antara dunia manusia sama dunia dia kan nggak beda jauh. Nggak deket. Tapi apa lu nggak takut sama yang kayak gitu kan? Awalnya sih takut, cuma kan kalau namanya udah biasaan, mau gimana? Iya sih. Ya dia doang orang-orang kayak dia nih yang ibaratnya udah sering lihat ya udah biasa aja, udah kayak orang manusia. Kalau gue mah Di Indonesia yang indigo juga banyak, cuma kan iya. nggak didokumentasikan. Sebenarnya gue seneng nih orang-orang kayak gini nih, punya kayak gini-gini. Cuman mungkin yang orang takut diceritain tentang soal gini malah berpikiran negatif terus. Kadang juga ada yang kayak gitu, posisinya ada yang positif juga kan ya. Iya. Positifnya tuh mungkin kayak apa, kalau yang lu tahu tuh kayak gimana? Ya positifnya kayak itu tuh kayak pernah backup, kayak kita ada musuh terus dia ngelindungin dari belakang, apa dari mana kan di backup juga dari setan itu. Kayak kita main apa terus hoki kan, bukan hoki juga, bukan hoki dari kita sebenarnya, dia juga bantuin. Bisa begitu ya? Apalagi kalau masalah main kartu itu kan main adu Ini nih. mbah, Paling parah sih itu tuh tadi tuh. judi yang kayak gitu. Jadi buat sahabat yang suka main judi, tolonglah selesai. Ini posisi bulan Ramadan. Ya kira-kira cerita pengalaman temen gue mungkin sampai di sini dulu aja kali ya. Nanti gue bakal cerita lagi sama dia. Dan ada temen gue lagi satu yang anak indigo, tapi kali ini ntar gue bawa yang cewek.
saksiin aja ntar kelanjutannya yang ini dulu, kedua, baru nanti yang ketiganya yang cewek. Thanks for watching. Dadah.